Nah, ya bener sih mau kata aja. Wis lah. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Waalaikumsalam Ibu. Ini saya sebagai observer ya Bu, mau mengamati, mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Hari ini Ibu mau melakukan proses coaching bersama siapa Ibu? Kalau boleh tahu? Dengan Ibu Kurnia. Iya, dengan Ibu Kurnia ya. Nanti ada pembahasan tersendiri yang akan disampaikan oleh Ibu Nia palingnya. Nah, di sini Ibu perlu saya sampaikan terkait beberapa hal yang akan saya nilai, yaitu terkait kompetensi coaching, seperti penilaian ini Bu, Ibu bisa hadir sepenuh hati, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif ya Bu ya. Itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Begitu Ibu. Nah, di sini saya juga ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu ketika proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan metode Alok Tirta. Jadi bagian yang itu yang ingin Ibu kembangkan, bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Selama ini menurut Ibu, silakan Ibu berikan penilaian terhadap ya tadi bagaimana penilaian Ibu sendiri terkait keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot tadi seperti apa menurut Ibu? Kalau menurut saya kemampuan saya untuk menanyakan pertanyaan berbobot itu masih belum meruntut itu, masih acak-acakan. Kadang pertanyaan yang sama saya ulang lagi gitu. Kemudian masih harus memilah-milah apakah itu pertanyaan atau berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Jadi kadang saya ingin memberikan solusi, bahkan memberikan solusi berdasarkan pengalaman saya, itu yang masih harus saya belajar untuk menstopnya gitu. Jadi masih sering tercampur dengan mentor ya Bu ya. Oke, jadi harapannya di situ ya Bu. Jadi harapan ke depan Ibu setelah proses observasi ini, harapan dari observasi ini yang akan kita lakukan bersama itu apa harapannya Ibu? Ya, harapan saya bisa bisa mengalir dengan sendirinya gitu ya Bu ya, yang tidak mengulang-ulang pertanyaan tadi ya. Jadi saya bisa dalam kesadaran penuh untuk tidak memberikan solusi atau memberikan pendapat saya tentang terkait pengalaman pribadi saya sesuai dengan yang coach hadapi gitu. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan saya benar-benar bisa membuat coach menjawab dengan sepenuh hati, bisa membuat coachnya merasa nyaman, terbuka gitu. Dan tentunya menemukan solusi yang diharapkan. Sekarang sudah siap belum nih untuk melakukan proses coaching? Insya Allah siap. Silakan dipanggil coachingnya. Silakan Bu, saya di situ ya Bu ya akan memperhatikan. Siap Ibu. Terima kasih Bu. Ya, silakan Bu Nia. Gimana? Lihatin nggak saya? Enggak, sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nia. Waalaikumsalam Ibu Ida. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat Bu? Sehat luar biasa. Oke Ibu, kemarin bilang katanya ada yang ingin Ibu bicarakan dengan saya. Tentang apa Ibu? Jujur ya Bu Ida ya, saya tuh saat ini sedang merasa galau, risau gitu dengan kondisi guru-guru saya di sekolah. Begitu kira-kira. Yang membuat risau Ibu apa tentang teman-teman Ibu yang ada di sekolah? Jadi cara pembelajaran mereka itu terbilang monoton gitu. Monoton dalam artian seperti apa tuh Bu? Ya dalam arti guru-guru saya di sekolah itu sebagian besar mereka itu mengajarkannya
hanya dengan menggunakan metode ceramah. Dan saya khawatir dengan kecenderungan ini, saya khawatirnya siswa menjadi tidak tertarik gitu dengan pembelajaran. Dan tentunya siswa pasti nantinya akan merasa bosan dengan pembelajaran tersebut. Itu. Jadi ibu mengkhawatirkan guru-guru di sekolah ibu membuat anak-anak jadi malas belajar gitu ya? Iya, betul itu Bu. Jadi saya tuh khawatir nantinya siswa pasti ke depannya itu mereka tidak tertarik dengan belajar lagi, karena keluhan mereka itu sebagian besar murid-murid itu bilang seperti ini. Ibu, saya tuh tidak suka pengajarnya seperti ini aja, kok ceramah aja setiap hari, kok tidak ada pelajaran yang tidak ada metode yang lain ya Bu ya, kok hanya diberi tugas aja. Nah itu keluhan mereka seperti itu. Saya jadi bagaimana gitu harus menghadapinya, menghadapi guru-guru tersebut gitu dengan metode yang mereka tuh udah biasa melakukannya. Sepertinya tuh metode ceramah yang mereka lakukan sepertinya udah biasa gitu, kayaknya tuh sudah mendarah daging sepertinya seperti itu. Jadi saya bingung harus ngapain dengan mereka gitu. Jadi ibu menyimpulkan bahwa guru-guru di sekolah ibu masih menggunakan cara lama yang membuat anak-anak, dan ibu mengkhawatirkan anak-anak akan jadi malas belajar gitu ya. Jadi yang ibu harapkan untuk kedepannya, ibu coaching seperti ini menceritakan ke saya ini maksudnya tujuannya apa Bu? Jadi tujuannya tentunya saya ingin menemukan solusi Bu Ida, solusi dari permasalahan dari guru-guru di sekolah ini. Jadi saya mendapatkan solusinya dengan tentunya langkah-langkahnya apa gitu, seperti itu yang saya harapkan. Ya. Kalau tadi ibu mengatakan bahwa guru-guru di sekolah ibu mengajarnya seperti itu saja, menggunakan cara-cara lama yang membuat anak-anak jadi malas belajar. Kalau dikategorikan dalam angka 1 sampai 10, kira-kira kondisi teman-teman ibu dalam mengajar itu di angka berapa? Nah, saya kira saya itu kondisi sekolah saya tuh untuk penilaian itu mungkin di angka 3 ya. Kenapa saya memberikan angka 3? Karena sebagian besar semuanya itu guru-guru menggunakan metode ceramah, dan hanya ceramah yang digunakan, dan hanya sebagian kecil saja, dan itu pun menggunakan metode diskusi. Dan metode diskusi ini saya lihat itu tidak berjalan, hanya metode diskusi ini digunakan ketika saat observasi dari kepala sekolah. Selanjutnya setelah kepala sekolah selesai observasi, mereka akan kembali ke metode ceramah. Begitu. Saya bingung nih. Jadi itulah target cuma penilaiannya itu ada di angka 3, alasannya seperti itu Bu Ida. Jadi mereka mengajarnya lebih kreatif itu kalau ada supervisi aja gitu ya Bu ya? Iya betul. Jadi ketika ada observasi atau supervisi dari kepala sekolah, baru mereka menggunakan metode yang lain itu seperti diskusi atau kerja kelompok seperti itu. Tadi Ibu bilang tujuan Ibu berdiskusi dengan saya ini, Ibu berharap mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi terkait dengan teman-teman Ibu, guru-guru yang ada di sekolah Ibu yang mengajarnya dengan metode ceramah. Kenapa Bu? Itu penting buat Ibu? Saya kira ini sangat penting Bu Ida, karena saya dengan bergantinya, maksudnya dengan guru-guru itu meninggalkan metode ceramah sebagai yang utama, maksudnya dengan metode yang variatif, maka metode yang variatif tersebut dapat menghidupkan suasana kelas, sehingga murid-murid itu akan menjadi lebih aktif di kelas, sehingga mereka pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran pun akan bertambah dengan sendirinya. Dan tentunya hal yang utama itu siswa tidak merasa bosan di kelas itu, karena mereka terlibat aktif dalam pembelajaran itu. Ya.
Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa kondisi cara mengajar guru-guru di sekolah Ibu ada di angka 5, kira-kira di angka berapa Ibu berharap setelah coaching ini? ke Saya depannya? kalau saya itu berharapnya tidak banyak Bu ya. Paling di angka 7 atau angka 8. Karena saya tahu tidak mungkin perubahan drastis kan. Dalam waktu 3 atau 6 bulan ke depan, saya keinginannya sebagian besar guru-guru itu menggunakan metode yang variatif dan interaktif dengan siswa. Itu alasan saya. Di angka 7 itu dalam kondisi yang seperti apa? Di angka 7 itu saya berharap guru-guru, ya mungkin tidak semuanya, tapi berharap sebagian besar guru-guru sudah menggunakan metode interaktif dalam pembelajaran. Itu kira-kira. Menurut Ibu, jika Ibu menerapkan hal itu, tantangan apa sih yang akan Ibu temui? Tentunya tantangan pertama adalah dari guru-guru itu sendiri, karena saya yakin mereka pasti ada yang merasa keberatan. Juga mungkin alasan mereka dengan kenapa menggunakan metode ceramah sudah terbiasa gitu. Kemudian tantangan yang kedua karena keinginan dari guru itu tersendiri, misalnya mereka dengan metode yang lain tidak bisa menyiapkannya karena ada kesibukan dan sebagainya. Nah itu tantangannya. Jadi saya pikir tantangan terbesarnya itu ada pada guru itu sendiri. Gitu. Jadi tantangan terbesarnya ada di motivasi intrinsik mereka ya Bu ya, untuk Ya, bisa lebih kreatif dalam mengajar. Dalam menerapkan apa yang Ibu rencanakan tadi, apa dukungan yang Ibu butuhkan? Saya kira dukungan dari semua guru di sini dalam pelaksanaannya dan tentunya sarana prasarana dari sekolah juga. Itu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Nah, tentunya hal pertama yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan hal ini dengan semua guru, tentunya dalam forum rapat ya, diskusi, bukan rapat tapi diskusi dengan semua guru, mendiskusikan betapa pentingnya metode yang variatif dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua tentunya adalah mendiskusikan, merencanakan untuk melaksanakan IHT atau workshop gitu tentang pembelajaran kreatif variatif kepada guru-guru tersebut. Itu saya kira seperti itu. Jadi tahapan yang akan Ibu lakukan itu adalah mengikut sertakan mereka dalam kegiatan IHT ya. Intinya di pengembangan diri mereka ya, guru-guru di sekolah Ibu, biar mereka mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak bagaimana memanage kegiatan belajar mengajar yang bisa membuat anak-anak mereka giat belajar dan rajin belajarnya gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Kapan itu Ibu akan lakukan? Sepertinya setelah saya mengadakan diskusi dengan guru-guru, secepatnya gitu ya, minggu depan akan melaksanakan diskusi dengan guru-guru tersebut untuk membahas lebih lanjut tentang rencana IHT ataupun workshop tentang pembelajaran yang kreatif tentunya seperti itu. Bagaimana Ibu bisa ketika Ibu sudah mengikut sertakan guru-guru di sekolah Ibu dalam IHT, kemudian mengadakan webinar dan sebagainya, mengadakan pelatihan bagaimana mengajar dengan kreatif dan sebagainya, apa indikator keberhasilan dari rencana Ibu? Tentunya indikatornya adalah satu, guru itu sudah ibaratnya menunjukkan, memperlihatkan cara mengajarnya di kelas. Tentunya ini indikator ini juga terlihat pada siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Itu indikator yang pertama. Kemudian indikator kedua nantinya terlihat pada umpan balik yang akan saya berikan kepada guru.
Tentunya dari pelatihan-pelatihan yang diberikan dari workshop IHT, ada umpan balik dari kepala sekolah. Saya sendiri memberikan umpan balik kepada guru. Nanti dari umpan balik tersebut saya kan ditindaklanjuti dari observasi di kelas gitu. Jadi saya harus rajin di sini memotivasi guru juga dengan umpan balik tersebut. Saya menanyakan apa kendalanya dalam menerapkan pembelajaran variatif tersebut gitu. Ya, dari pembicaraan ini apa yang sudah Ibu dapat? Tentunya saya mendapatkan untuk mengatasi masalah di sekolah saya tentang pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang pertama adalah saya mendiskusikan bersama dengan guru tentang pentingnya pembelajaran variatif dan kreatif. Kemudian yang kedua, saya mendiskusikan rencana untuk mengadakan IHT ataupun workshop. Kemudian yang ketiga, disertai juga adanya umpan balik dari saya sebagai kepala sekolah. Begitu. Saya yakin dari pemaparan Ibu tentang rencana Ibu terhadap guru-guru yang ada di sekolah Ibu, saya yakin Ibu bisa menerapkannya dan bisa membawa perubahan terhadap cara guru-guru di sekolah Ibu dalam mengajar. Ya, saya berharap demikian Bu Ida, karena saya ingin membawa perubahan di sekolah saya, sehingga perubahan ini tentunya dalam ke arah positif, dimulai dari cara mengajar gurunya. Itu yang saya harapkan terbesarnya gitu. Ya, saya harap bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu Nia sudah berbagi dengan saya. Sampai ketemu di sesi coaching berikutnya. Terima kasih juga Ibu Ida sudah mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Oke Ibu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Ibu Ida tadi sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Nia. Cukup Ini melelahkan. iya. Ini yang akan saya sampaikan adalah hasil pengamatan saya selama observasi. Tadi luar biasa Ibu tentang kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Hampir semuanya sudah Ibu lakukan. Iya, kayak tadi sebagai pendengar yang aktif Ibu sudah cukup baik. Ibu mendengarkan, Ibu mengambil kesimpulan, Ibu mengajukan pertanyaan, itu sudah Ibu lalui gitu tuh. Terus alur tirta juga sudah Ibu sudah sampaikan runtut. Namun masih terlihat tuh Bu. Iya, dari proses pengalaman saya masih terlihat seperti berpikir untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan begitu tuh ya. Saya menyadari itu Bu. Iya. Boleh saya memberikan penilaian lebih dalam? Oke. Selanjutnya tadi terkait dengan empati juga. Tadi ketika Ibu Nia bercerita atau coach menceritakan pengalamannya, secara ekspresi sudah terlihat. Namun secara verbal atau secara bahasa Ibu kurang begitu mengekspresikannya. Jadi kurang begitu menyampaikannya, sehingga coach di sini belum memiliki dukungan secara spiritual atau emosional, secara emosional dari seorang coach. Andai kata Ibu lebih memberikan turut empati terhadap apa yang disampaikan oleh coach, maka coach akan lebih nyaman lagi bercerita lebih dalam dan luas lagi tentang apa yang mereka rasakan terhadap kita. Mungkin itu gitu, Bang. Ada lagi Bu, catatan-catatan saya ini tentang gestur tubuh. Ini udah bagus, Ibu sudah memberikan anggukan bertanda Ibu hadir sepenuh hati di situ. Itu udah luar biasa sekali, bagus. Dan di sini juga saya menandai Ibu ketika Ibu menanyakan dukungan apa yang diperlukan oleh seorang coach dalam upaya merealisasikan permasalahan, itu udah bagus banget Ibu, sehingga coach menemukan jalannya sendiri. Itu udah luar biasa, bagus sekali Ibu. Nah, selanjutnya boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan Ibu. Iya. Oke, Bapak Ibu atau Ibu Ida. Oh iya, ada ketinggalan, sorry ya Ibu ya, maaf. Masih keluar muncul kata kira-kira. Iya, refleks ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa sedikit lebih ya dikontrol lagi lah. Ya tadi
kalau misalnya kita sering kali mengeluarkan kata kira-kira itu menandakan kita kurang terpercaya sehingga coach Kurang yakin. iya kurang yakin, kurang meyakinkan. Jadi perlu mengurangi kata-kata itu. Ya, beda ya. Oke. Nah, ya bagaimana nih Bu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya itu tadi Bu, saya ini orangnya tidak terlalu ekspresif, jadi kadang apa ya, tidak mudah mengeluarkan kalimat-kalimat sebagai Bentuk. tanda atau bentuk empati saya terhadap orang lain. Yaitu saya akui itu kekurangan saya, ya. Jadi masih kurang responsif terhadap kalimat atau perkataan dari coach. Apa yang membuat Ibu memberikan penilaian seperti itu atau demikian terhadap diri sendiri? Iya, karena saya merasa itu kekurangan saya, Bu. Jadi saya itu enggak tidak bisa, kemudian juga saya kurang bisa memberikan pertanyaan berbobot gitu. Begitu ya Bu ya. Oh ya, tentang tadi saya kan sudah menyampaikan pengamatan saya terhadap proses coaching Ibu. Nah, menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap hasil pengamatan saya tadi? Ya, menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya jalankan tadi sih Bu. Saya masih menggunakan kata kira-kira, kemudian saya kurang secara verbal, saya kurang responsif terhadap ungkapan yang atau perkataan yang disampaikan oleh coach. Rencana tindak lanjutnya apa nih Bu? Untuk Yang jelas saya harus sering berlatih betul ya. menemukan atau ya menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bagaimana caranya saya bisa apa ya lebih responsif lah menanggapi keluhan atau apapun itu yang keluar dari coach gitu, yang disampaikan oleh coach. Nah, dari diskusi kita tadi, apa yang sudah terbayangkan di benak Ibu terkait tindak lanjut atau hal yang harus dilakukan ke depannya untuk proses coaching ini dan Ibu menjadi seorang coach untuk meningkatkan performa Ibu? Seperti apa? Ya dari latihan. Iya, yang jelas saya akan lebih mendalami, belajar lagi, banyak berlatih lagi bagaimana melakukan coaching yang baik dengan tetap tentunya dengan metode alur tirta, mengalir seperti air. Iya, gitu. masih belum ya. Tidak dipikirkan nanya apa ya setelah Iya, ini. harapannya begitu ya Bu ya. Harapannya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tanpa harus berpikir panjang. Ya tadi Ibu, proses coaching ini dan supervisi ini akan kita gunakan tatkala nanti kita atau bisa digunakan dalam keadaan supervisi nanti, ketika kita mensupervisi orang lain, ketika kita bertemu dengan rekan sejawat yang memiliki permasalahan-permasalahan, kita dapat mengembangkan keterampilan coaching ini ya Ibu ya. Oke, apa nih Bu yang Ibu dapatkan selama proses berdialog bersama saya? Yang jelas saya jadi menyadari kekurangan saya, Bu. Kekurangan saya tadi, saya kurang responsif terhadap coach, kemudian masih menggunakan kata kira-kira, pertanyaan saya yang kurang berbobot, gitu kan, masih banyak mikir. Gitu sih. Oke, itu aja, luar biasa. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih untuk penilaian Ibu, semoga saya bisa lebih meningkatkan Amin. apa namanya, cara saya dalam mengcoach. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.